Halo guys, perkenalkan nama saya Chandra Sembiring. Di sini saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal tentang apa itu investasi. Jadi, investasi itu adalah sebuah aktivitas menyimpan dana dalam periode tertentu dengan harapan peningkatan nilai investasi. Nah, jadi investasi itu tujuannya untuk mendapatkan keuntungan besar. Tapi, investasi itu tidak dapat diperoleh dalam waktu singkat. Jika kalian ingin memperoleh hasil yang maksimal, kalian harus sabar menunggu dan dapat meramalkan perkembangan investasi kalian ke depannya. Jadi guys, yang namanya investasi itu nggak sembarangan loh. Harus ada strategi untuk memperoleh hasil yang maksimal. Oke, kita lanjut pembahasan lebih dalam lagi. Jadi, jenis investasi terdiri dari dua bagian, yaitu investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek. Jenis investasi jangka pendek ditandai dengan keuntungan yang bisa dilihat setelah melampaui 3 hingga 12 bulan dan instrumen investasinya mudah dijual kembali. Namun kekurangannya, keuntungan yang akan diperoleh lebih rendah. Beberapa macam investasi jangka pendek yaitu adalah jenis investasi jangka pendek yang pertama adalah deposito dari bank. Bagi yang ingin mencoba berinvestasi pertama kali, deposito bisa jadi pilihan yang tepat. Salah satu alasan karena resikonya yang rendah. Mudah sekali dilakukan karena kamu perlu ke bank dan akan dapat uang masuk dari bunga deposito setiap bulannya ke dalam rekening kamu. Dan suku bunga yang tinggi yakni berkisar 5-8% per tahunnya. Namun jika memilih deposito, kamu hanya bisa mengambil uang setelah melewati masa jatuh tempo. Nah, bila kamu terpaksa mengambil uang sebelum masa jatuh tempo yang sudah disepakati, biasanya akan ada penalti atau denda yang harus dibayarkan. Jangka waktu tenor yang biasanya berlaku adalah 3-12 bulan. Jenis investasi jangka pendek yang kedua adalah reksadana. Reksadana merupakan sebuah instrumen investasi di mana terdapat dana yang terkumpul dari beberapa investor dan kemudian dikembangkan ke dalam instrumen-instrumen investasi yang terdapat dalam pasar modal. Macam-macam investasi reksadana yang bisa dipilih ada 5, yakni reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana indeks, dan reksadana campuran. Masing-masing reksadana tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hal yang perlu diperhatikan saat ingin membeli reksadana adalah dengan mempelajari profil resiko kamu sebelum membelinya. Pelajari produk reksadana yang ingin dipilih dan pelajari track record selama ini. Jenis investasi jangka pendek yang ketiga yaitu logam mulia atau emas batangan. Macam-macam contoh investasi jangka pendek lainnya adalah emas batangan. Jenis ini cocok bagi kamu yang lebih suka dengan investasi berwujud. Nilai jualnya juga mudah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Risiko dari investasi emas tergolong rendah dan nilainya cenderung stabil. Lalu mengapa harus emas batangan? Karena jenis emas batangan lebih murni dan dihargai dari beratnya. Oke. Kita masuk ke investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang sesuai namanya, orang berinvestasi jangka panjang baru bisa memperoleh keuntungan bertahun-tahun. Namun investasi jangka panjang bisa lebih menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari risiko yang lebih tinggi. Adapun contoh dari investasi jangka panjang, jenis investasi jangka panjang yang pertama adalah peer-to-peer lending. Salah satu macam investasi yang sedang booming adalah peer-to-peer lending dengan jumlah peminat yang cukup banyak. Ditambah lagi dengan adanya kemudahan yang ditawarkan oleh berbagai platform peer-to-peer lending. Cara kerjanya adalah kamu meminjamkan sejumlah uang kepada pihak yang memerlukan modal, bisa per orang atau UMKM. Keuntungan dari jenis investasi ini diambil bunga pinjaman yang sudah disepakati bersama. Jenis investasi jangka panjang yang kedua adalah properti. Salah satu jenis investasi yang memerlukan modal sangat besar tapi keuntungannya juga tak kalah besar adalah properti. Nilainya juga bisa terus naik. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan hunian tak pernah sepi peminat. Namun, ingatlah jika kamu juga harus mengeluarkan modal besar untuk melakukan investasi seperti ini. Beberapa cara investasi properti yang bisa dilakukan oleh pemula antara lain, opsi pertama dengan menyewakan properti, sehingga kamu bisa memperoleh pendapatan tiap bulan atau tiap tahun. Bisa juga dengan membeli tanah dan kemudian membangunnya serta menjualnya bila sudah jadi. Harga jual pun bisa jauh lebih tinggi dari modal yang dikeluarkan. Untuk menjaga agar harga jualnya tetap tinggi, kamu perlu tetap melakukan perawatan sebab bagaimanapun rumah atau hunian bisa saja rusak seiring berjalannya waktu. Jenis investasi jangka panjang yang ketiga adalah saham. Terakhir,
Macam-macam investasi yang bisa dipilih adalah saham. Bila kamu sudah pernah mencoba melakukan investasi sebelumnya dan saat ini sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlah kekayaan, saham bisa jadi pilihan terbaiknya. Meskipun resikonya cukup besar, tapi peluangnya untuk mendapatkan keuntungan juga tak kalah tinggi. Keuntungan saham diperoleh dari dividen yang diambil dari keuntungan perusahaan dan pertumbuhan nilai saham itu sendiri. Itu tadi macam-macam investasi yang bisa dipilih. Apapun pilihan kamu, pasti pahami segala yang berkaitan dengannya agar kamu tidak salah mengambil langkah dalam investasi. Nah, kalian sudah tahu jenis-jenis investasi kan? Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya apa sih pentingnya investasi? Bagi orang yang paham akan pentingnya investasi, pasti akan selalu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk berinvestasi. Kenapa begitu? Mereka memikirkan tentang kebahagiaan di masa depan. Kita ambil contoh waktu kalian masih duduk di bangku SD dulu. Harga jajanan kantin sekolah kalian itu, jika kalian membawa uang Rp500, pasti sudah mendapat 2-3 jajanan. Nah, coba kalian bandingkan dengan saat ini, selang 15 tahun berlalu. Rata-rata harga jajanan di sekolah itu harganya 1.000 sampai 5.000 per bungkusnya. Bayangin guys, naik berapa lipat itu? Mengapa bisa seperti itu? Hal itu terjadi karena adanya yang namanya inflasi. Inflasi ini terjadi karena harga barang yang terus naik dan mengakibatkan mengecilnya nilai mata uang. Nah guys, coba bayangin kalian hanya nabung doang. Apa yakin barang kalian impikan akan masih memiliki harga yang sama di masa depan? Nah, kalian sudah tahu kan fungsinya. Pasti kalian berpikir, kenapa sih aku nggak berinvestasi sejak dulu? Mungkin kalau aku udah berinvestasi sejak dulu, mungkin aku udah punya rumah mewah sendiri saat ini. Tenang, tidak ada kata terlambat bagi kalian yang ingin memulai. Kalian bisa mulai sekarang untuk kebahagiaan di hari tua kalian nanti. Sepertinya sampai di sini saja ya penjelasan saya tentang investasi. Jangan lupa like dan subscribe video saya guys. Terima kasih. Bye.